Salam sejahtera pemirsa. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah bergabung di channel Hana Nining dalam acara Kipas Kupas. Dan untuk kali ini akan saya bawa Anda pada sebuah pulau yang cukup jauh, yaitu Pulau Bintan. Di mana di sana ada terdampar kawan saya di sana. Yuk kita ikuti yuk. Namanya Asep Denny dan saya biasa memanggil Kang Denny. Nah, sekarang kita sapa ya pemirsa ya. Kang Denny, apa kabar Kang Denny? Halo. Halo juga. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Dalam situasi pandemi seperti sekarang ini ya mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesehatan. Alhamdulillah Kang Denny, saya bisa ketemu lagi di acara bincang-bincang virtual. Lagi ngetop nih. Iya Kang, maksudnya gini, saya mau tanya nih Kang, sejak kapan Akang hobi melukis itu? Kalau ditanya kapan melukis, ya mungkin saya melukis itu sejak kecil ya. Dari mulai TK, SD itu sering diikut sertakan dalam porseni gitu. Nah, melukis ini memang ada keturunan atau gimana Kang? Terutama lingkungan kali ya Teh. Lingkungan itu kebetulan saudara-saudara saya, juga om-om saya itu beliau-beliau itu pelukis seniman begitu. Jadi saya terpengaruh seperti itu dan terbawa arus kan. Nah, waktu pertama kali Akang melukis itu medianya apa? Saya itu pertama melukis itu di kertas sama pensil. Dibelikan krayon aja, waduh itu sudah senangnya minta ampun dan mewahnya seperti apa ya zaman dulu itu. Tapi waktu SD itu saya sudah mengenal kanvas karena saudara-saudara saya, om-om saya itu waktu itu pernah mengadakan sebuah pameran. Itu saya masih kecil ya, masih kecil. Nah, saya juga coba-coba gitu di atas kanvas itu, saya coret-coret. Nah, yang pertama Akang buat itu lukisan apa Kang? Pemandangan, saya coba lukis, apanya itu alam. Kemudian lagi beranjak ke alam benda, kemudian ke lukisan wajah, anatomi, saya belajar seperti itu. Nah, lukisan yang pertama kali Akang buat nih, masih ada nggak Kang? Wah, kalau lukisan yang tersimpan dulu ya nggak tahu ya kemana gitu. Udah kemana, bahkan ya mungkin kesininya gitu kan ya. Entah udah berapa karya itu ya ada yang dikoleksi orang. Nah, ini saat Kang Denny kecil ada kesulitan nggak untuk mendapatkan bahan-bahan untuk melukis? Hampir nggak ada gitu. Paling membeli bahan baku, membeli kanvas, membeli cat minyak dan lain-lain itu kita agak kesulitan waktu itu. Tapi akhirnya dengan seperti itu saya jadi tidak cengeng seperti itu. Jadi akhirnya melukis itu tidak terbatas media, saya terbiasa seperti itu. Saat Denny kecil itu media gambarnya apa? Apa buku sekolahan, buku ulangan? Kan biasanya begitu. Bisa di kanvas, bisa di kertas, bisa di celana, bisa di baju, bisa di tembok, mural gitu kan ya. Bisa bahkan saya pernah bereksperimen melukis di atas air, itu medianya seperti itu. Gitu, tapi itu kan dulu ya tidak bisa diabadikan karena itu sifatnya temporer. Tapi saya sering bereksperimen seperti itu. Nah, Akang kan sekarang ada di Bintan. Rencana ke depan di situ mau bikin apa? Rencana ke depan ya apa ya? Jadi ginilah, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, tapi tidak menyurutkan
etika kita itu sebagai pekerja seni gitu kan, untuk berkreativitas. Jadi tetap berkarya gitu kan ya, meskipun dalam posisi seperti sekarang ini. Jadi saya sedang mendesain konsep, yaitu apa ya, untuk festival Waisan Island, ya bentuknya event lah seperti itu. Jadi kebetulan di pulau ini ada penyu-penyu begitu ya, jadi anak penyu di sini itu disebutnya tukik. Jadi kita dalam rangka konservasi alam gitu kan ya, kita akan rilis tukik itu ke alam bebas ini, akan kami kemas, di mana rilis tukik ini di dalamnya ada berbagai kegiatan, yaitu bersih laut, terus penanaman mangrove, dan pameran karya seni gitu, dan festival angklung internasional, dan juga Jazz on the Beach gitu kan ya. Ya mudah-mudahan ini terlaksana gitu kan ya, tapi ya ini bukan hanya sekedar wacana, tapi kita sudah mulai berproses. Ya mudah-mudahan COVID-19 ini segera berlalu lah seperti itu. Jadi kita kembali normal seperti dulu kala lah. Nah, kekuatan apa yang mendorong Kang Denny untuk tetap eksis di jalur seni? Kekuatan seseorang dalam berkesenian itu bukan dilihat dari gilanya ide gitu, segudang teknik dan lain-lain gitu, ataupun sekerap diskusi-diskusi dan lain-lain tentang kesenian gitu, tapi menjadikan dirinya setiap napas hidupnya itu berkesenian. Ya itu yang penting kalau menurut saya gitu. Ya memang ya sebagai manusia gitu kan ya, kadang-kadang kita juga bad mood atau kehabisan ide dan lain-lain. Ini triknya ini sederhana sebetulnya pemirsa. Jadi berkaryalah seolah-olah kalian itu sedang jatuh cinta seperti itu. Karena kalau orang sedang jatuh cinta itu biasanya tidak kehabisan ide gitu kan ya, untuk mengekspresikan keindahannya melalui media apapun. Nah, karya-karya itu sudah kemana aja sih Kang? Paling tidak kan mungkin akan pernah keluar kota, ke mana gitu. Kalau karya-karya saya selain di rumah juga dikoleksi orang, dan juga ada juga karya-karya yang sifatnya monumental seperti itu ya. Saya juga membuat patung juga membuat mural. Ya mungkin di berbagai kota di Indonesia itu ada karya saya. Ya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan keluar pulau gitu kan ya. Di Bangka, Belitung gitu kan. Jadi banyak lah ada karya-karya saya di sana. Gitu. Ya, ini saya lagi di Bintan ini, ya, di Pulau Bintan. Tepatnya di sebuah pulau namanya Waisan Island. Saya juga berkarya di sini. Gitu. Saya lagi bikin mural, bikin patung juga maskot Waisan Island ini, gitu kan ya, dengan tinggi sekitar 7 meteran. Gitu. Nanti boleh lihat deh. Gitu lukisannya, juga karya patungnya juga saya juga mengumpulkan botol-botol bekas begitu, karena di sini banyak limbah botol-botol bir gitu kan ya. Jadi saya coba kumpulkan dan dibikin rumah botol yang difungsikan sebagai mini shopnya di sini. Itu semua dari barang-barang bekas. Kang, selama Akang melukis, ada nggak hal-hal yang lucu yang Akang alami yang berkaitan dengan lukisan? Kalau hal-hal yang lucu, ya contoh lah beginilah. Ketika saya misalkan melukis gitu kan, taruhlah saya disuruh orang untuk melukis seseorang misalkan. Bisa nggak ini lebih cantik atau lebih ganteng, katanya kan, seperti itu. Ya yang namanya melukis bisa aja kita improvisasi di situ gitu ya, bisa kita buat macam-macam seperti itu. Kalau mungkin zaman sekarang sih kita tinggal
edit foto aja seperti itu gitu, mau dibikin seperti apa juga itu bisa. Tapi itu kan tidak apa adanya, tidak sebenarnya seperti itu. Ya nggak mirip lah kalau sudah jadinya. Nah, ada perbedaan nggak antara melukis di kampung halaman dan di kampung orang? Kalau di sini ya uniknya ya apa ya? Ketika kita membuat patung itu, semua bahan material itu ya seperti ngangkut pasir, ngangkut semen, besi dan lain-lain itu semua itu dari darat gitu kan ya, bolak-balik. Belum lagi dari pasang surut air laut ini gitu kan ya. Ya itu bukan sebuah kendala tapi ini sebuah tantangan gitu. Ya asik-asik aja. Kang, saya mau tanya nih, biasanya kan otaknya seniman itu aneh-aneh. Pernah nggak Akang melukis pakai kaki? Kan biasanya kan pakai tangan dong. Nah, sekarang gimana caranya pakai kaki? Pernah nggak? Oh pernah, pakai kaki pernah gitu kan ya. Jangankan pakai kaki gitu, tahun 90 berapa gitu ya saya lupa deh gitu kan waktu itu. Saya melukis dengan tubuh saya seperti itu. Jadi kita baluri dengan cat gitu kan ya. Waktu itu di jalanan ya dengan teman-teman tahun berapa itu. Jadi kita melukis di atas kanvas itu dengan guling-gulingan seperti itu. Jadi seperti itu. Bahkan sekarang juga saya memakai paletnya gitu kan, yaitu pakai sendal jepit. Oh iya, di rumah banyak lukisan-lukisan karya saya itu sendal jepit gitu kan ya. Bahkan saya juga mengumpulkan sendal-sendal jepit gitu kan, entah itu ada berapa karung nggak tahu nih nanti mau dibikin apa. Ya ampun, banyak banget. Terus mau diapain itu Kang? Makna dari sendal jepit itu sendiri apa sih untuk seorang Asep Denny? Saya menangkap makna filosofisnya aja seperti itu. Gitu. Enggak, saya lagi tertarik beginilah. Idenya sederhana sebetulnya. Jadi saya itu coba menangkap kenyamanan dalam sebuah kesederhanaan seperti itu. Jadi ya objeknya ya sendal jepit itu. Jadi kita bisa cerita apapun di situ gitu kan. Kita bisa cerita tentang hidup, tentang kehidupan, tentang cinta, tentang politik. Kang Denny, ada pesan nggak untuk pemirsa? Ya, sedikit pesan saya buat pemirsa, jadi teruslah berkarya, gitu. Jangan takut dikatakan tidak sempurna dalam hal berkarya, gitu. Karena kesempurnaan dalam berkarya itu tidak ada. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berkarya, selamat berkarya, semangat terus, begitu. Buat pemirsa ya, dan mudah-mudahan ini obrolan kita ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk tetap terus berkarya. Mungkin itu teh. Terima kasih. Ya, terima kasih buat pemirsa. Semoga tayangan-tayangan kami dapat menginspirasi Anda semua.